Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Angelina. Hari ini saya akan membahas sejarah arsitektur urban di Venice, salah satu kota paling unik di dunia yang terkenal dengan sistem kanalnya. Venice memiliki perjalanan sejarah yang panjang dari awal pendiriannya hingga menjadi pusat perdagangan dan arsitektur yang luar biasa. Venice mulai berkembang pada tahun 452 Masehi, ketika penduduk di daratan Italia melarikan diri ke Laguna untuk menghindari serangan suku Hun. Mereka melihat Laguna sebagai tempat pelindungan alami yang sulit dijangkau oleh musuh. Awalnya, Venice hanya berupa pemukiman kecil, tetapi seiring waktu, berkembang menjadi pusat perdagangan maritim yang penting. Pada tahun 697 Masehi, Venice memiliki pemimpin pertamanya, yaitu Paolo Lucio Anavesto. Kota ini semakin berkembang dan pada abad ke-9, Basilika di San Marco dibangun sebagai simbol kemegahan Venice dengan arsitektur bergaya Bizantium yang khas. Memasuki abad ke-13 hingga ke-17, Venice mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat perdagangan dan budaya di Laut Mediterania. Bangunan-bangunan seperti Doge Palace, Rialto Bridge menjadi bukti keunggulan desain arsitektur kota ini. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana struktur kota Venice yang unik membuatnya mampu bertahan selama berabad-abad meskipun dibangun di atas air. Venice memiliki tata ruang yang sangat khas, karena tidak ada kendaraan bermotor, seluruh pergerakan manusia dan barang dilakukan melalui jalur air atau berjalan kaki. Hal ini menciptakan lingkungan kota yang lebih tenang dibandingkan dengan kota-kota modern lainnya. Salah satu aspek yang paling menarik dari Venice adalah cara bangunannya didirikan di atas air. Lalu, bagaimana kota ini didirikan? Kota ini dibangun di atas ribuan tiang kayu yang ditancapkan ke dasar laguna berlumpur. Kayu yang digunakan, biasanya dari pohon alder, memiliki ketahanan tinggi terhadap air dan tidak mudah membusuk. Di atas tiang-tiang ini, fondasi batu bata dan marmer diletakkan untuk memperkuat struktur bangunan. Metode ini memungkinkan bangunan di Venice bertahan selama berabad-abad. Salah satu inovasi penting dalam arsitektur Venice adalah sistem dinding yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Beberapa bangunan memiliki dinding bergerak dengan mekanisme penguncian yang memungkinkan penyesuaian terhadap naik turunnya permukaan air. Teknologi ini digunakan mengurangi dampak banjir aqua alta yang sering terjadi di Venice. Piazza San Marco menjadi salah satu ruang publik paling terkenal di Venice. Alun-alun ini sering mengalami banjir akibat fenomena aqua alta, yaitu naiknya permukaan air laut yang mengenangi sebagian kota. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengembangkan proyek MOS, sebuah sistem pintu air raksasa yang dirancang untuk melindungi Venice dari banjir ekstrim. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana tipologi bangunan di Venice dirancang untuk beradaptasi dengan lingkungan perairannya. Venice memiliki tipologi bangunan yang khas dan dirancang untuk beradaptasi dengan lingkungan perairannya. Salah satu contoh utamanya adalah Palazzo, bangunan besar dengan fasad yang menghadap bangun langsung ke kanal. Selain itu, rumah-rumah di Venice umumnya memiliki jendela besar untuk memaksimalkan pencahayaan alami serta ganggang sempit yang dirancang khusus untuk pejalan kaki. Bangunan di Venice juga seringkali memiliki lantai dasar yang lebih tinggi atau digunakan sebagai gudang untuk mengantisipasi banjir. Material yang digunakan dalam konstruksi juga dipilih secara khusus agar tahan terhadap kelembapan dan erosi akibat air laut. Morfologi kota Venice dibentuk oleh jaringan kanal yang menggantikan jalan raya konvensional.
Grand Canal menjadi sumbu utama kota dengan kanal-kanal kecil yang bercabang ke berbagai bagian kota. Jembatan-jembatan menghubungkan pulau-pulau kecil, menciptakan jalur pedestrian yang khas. Bangunan-bangunan di Venice mengikuti pola yang padat dengan gang-gang sempit, dan piazza sebagai ruang terbuka publik. Venice adalah kota yang memiliki sejarah panjang, keindahan arsitektur yang luar biasa, serta struktur urban yang unik. Teknologi fondasi kayunya mungkinkan kota ini bertahan di atas air selama lebih dari 1.000 tahun. Venice juga menjadi bukti bagaimana arsitektur dapat berkembang dari berbagai zaman dan tetap relevan hingga saat ini. Namun, tantangan terbesar seperti perubahan iklim dan penurunan populasi mengancam kelangsungan Venice di masa depan. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan inovasi dalam arsitektur menjadi kunci utama agar Venice tetap menjadi salah satu keajaiban dunia yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Demikian penjelasan saya mengenai Venice. Semoga informasi ini dapat memberi wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih.